Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda mantan mulai merasakan pahitnya dikhianati oleh orang ketiga. Jadi kita pengen tahu ya, sesungguhnya mantan ini sedang bahagia atau sedang kesusahan bersama orang ketiga. Karena kok sepertinya kalau kita mengintip media sosialnya, sepertinya dia terus pamer kemesraan, dia terus pamer kebahagiaan. Padahal di balik pamer-pameran itu tadi, kita bisa mengetahui apakah mantan ini benar-benar bahagia atau sesungguhnya di balik kebahagiaan yang ingin dia tampilkan itu ya, dia sesungguhnya merasa amat sangat menderita. Kalau kemarin dia mengkhianati kita, nah sekarang dia mulai merasakan pahitnya dikhianati pula oleh orang ketiga. Nah, apa tandanya yang bisa kita lihat di media sosialnya? Padahal tadi dia tetap rajin, bahkan semakin rajin memposting kemesraannya bersama orang ketiga. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, sesungguhnya di balik apa yang mantan pamerkan itu, kita bisa melihat apakah dia betul-betul bahagia atau mencoba mencitrakan dirinya sedang bahagia. Zaman sekarang ya, posting kemesraan bersama pasangan suami atau istri di media sosial itu adalah cara bagi pasangan-pasangan untuk memagari ya orang yang ia cintai agar tidak didekati oleh orang lain. Pada orang-orang atau pasangan yang benar-benar bahagia, itu malah sepertinya di media sosial mereka sendiri-sendiri. Ya, sang suami hampir tidak pernah muncul di media sosial istrinya, istrinya juga begitu, hampir tidak pernah muncul di media sosial suaminya. Mereka menekuni media sosialnya dengan hobinya dan temannya masing-masing. Ya, rumah tangga mereka bahagia, tenang, tentram, ya dan oke-oke saja. Sementara ya kita juga sering melihat pada pasangan-pasangan yang justru rajin memposting kemesraan bersama dengan suami atau istrinya di media sosial, tidak taunya 6 bulan kemudian berpisah, bercerai, dan seterusnya. Nah, jadi memang orang sering menggunakan cara ini. Ketika dia mulai melihat pasangannya mulai genit dengan teman-teman di media sosialnya, ya, mulai mencoba mencari pasangan-pasangan baru di media sosial, maka cara dia untuk memagari pasangannya tadi, yakni dengan memposting kemesraan dia dan pasangannya tadi. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk ngasih tahu
ini pasangan saya, ini suami saya, atau ini istri saya, ya. Jangan didekati. Tujuannya sebenarnya itu. Nah, ketika orang bahagia, dia jarang memposting kebersamaan tadi, atau kalaupun memposting itu sewajarnya. Misal 10 kali postingan tentang pekerjaan, ya, reuni sekolah, reuni kampus, tentang hobi dan seterusnya. Nah, itu baru muncul, ya, sekali sedang piknik bersama keluarga. Tetapi ketika mantan ini, ya, postingan kebersamaannya dengan orang ketiga itu sudah berlebihan, ya, sangat berlebihan. Sehari itu bisa 6, 7, 8 kali dia memposting kebersamaannya bersama orang ketiga. Nah, itu tanda-tanda bahwa dia sedang berusaha, ya, memagari orang ketiga ini, karena dia sudah mulai mengetahui bahwa orang ketiga ini mungkin genit, ya, mungkin tidak setia, mungkin masih rajin mencari pasangan-pasangan yang baru dan seterusnya tadi. Nah, semakin sering dia memposting kebersamaan tadi, kan kalau memposting kebersamaan itu kan bisa di satu tempat orang berfoto berkali-kali, ya. Tidak kemudian menunjukkan bahwa kalau dia posting 10 kali, hari itu mereka mendatangi 10 tempat, ya. Di satu tempat orang bisa berfoto mungkin sampai 15-20 kali, itu yang diposting terus. Tetapi cuma di satu tempat saja, ya. Dan itu pun mungkin sudah bulan yang lalu, ya. Nah, semakin sering dia memposting kemesraan itu tadi, ya, artinya kekhawatirannya bahwa orang ketiga ini mulai berpaling dan seterusnya itu semakin besar, ya. Sehingga semakin sering kemudian mantan memposting kebersamaan bersama orang ketiga, itu menunjukkan bahwa orang ketiga juga semakin rajin, ya, untuk menemukan pengganti mantan. Mungkin dia tidak puas dengan mantan, ya, mungkin memang dia hanya pengen bersenang-senang, having fun sebentar saja dengan mantan, ya, atau dia berharap mantan ini kaya raya dan seterusnya, ternyata realitanya tidak begitu dan dia mencari cinta yang baru lagi, ya. Nah, jadi tanda bahwa mantan ini, ya, mulai merasakan pahitnya dikhianati oleh pasangannya yang tidak setia. Itu justru terlihat ketika dia semakin rajin memposting kebersamaan dan kemesraannya bersama orang ketiga tadi, ya. Nah, kemudian kalau kita pengen mendapatkan petunjuk yang lebih jelas lagi, kita memohon petunjuk kepada Allah, karena Allah yang Maha tahu apa yang dirasakan oleh seseorang, ya. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang keempat, kita diajarkan ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusyirruna wa ma tu'linun wallahu alimum bizatis sudur. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.